Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum Newton tentang gravitasi. Ya, jadi sebelumnya perkenalan dulu, saya Putri Syifa dari S2 Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret. Nah, sebelumnya kita simak video berikut. Please don't go, please don't go. I love you so, I love you so. Please break my heart. Ya, jadi gara-gara apel jatuh ya, Newton itu berpikir sedemikian detailnya, sedemikian rumitnya sehingga melahirkanlah hukum Newton, kemudian teori-teori yang beliau kemukakan dan Newton ini sebenarnya fisikawan yang sangat terkenal ya, dan kita akan lebih jauh mengulik terkait dengan siapa sih Newton itu. Nah, jadi nama Sir Isaac Newton itu dijadikan sebagai satuan besaran gravitasi yaitu Newton atau disingkat N besar. Nah, jadi nama lengkapnya itu Sir Isaac Newton. Kemudian beliau lahir di Woolstoppers, Inggris tanggal 25 Desember 1642. Jadi pada usia ke-19 tahun, Newton itu diterima di Trinity College University, Cambridge. Dan ini ilustrasinya ya, ketika Newton duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang menjatuhi kepala Newton, sehingga Newton itu melihat buah apel jatuh dari pohonnya dan dengan kejeniusannya, maka Newton melahirkan teori atau gagasannya terkait dengan jika gravitasi itu bekerja di puncak pepohonan dan di puncak gunung, maka mungkin saja gravitasi juga bekerja sampai ke bulan. Jadi, bumi itu memberikan gaya pada sebutir apel yang jatuh dan pada bulan. Jadi, walau tidak terjadi sentuhan, kedua benda itu mungkin dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Oke, nah, yang tentunya dibahas di hukum Newton gravitasi. Nah, jadi mungkin kalian berpikir kalau bumi itu punya gravitasi, kenapa sehelai daun yang jatuh itu bisa turun atau jatuh ke bumi, kemudian tadi buah apel yang jatuh itu bisa jatuh atau turun ke bumi, mengapa bulan itu tidak jatuh ke bumi? Padahal kalau dilihat dari masanya, itu masa lembar daun, kemudian masa dari apel, dan masa bulan itu masanya itu jauh lebih besar bulan. Kok kenapa benda-benda yang masanya dikatakan ringan itu bisa jatuh ke bumi, kok bulan yang masanya besar itu nggak bisa jatuh ke bumi? Dan mungkin kalian juga bisa berpikir bahwa kenapa planet-planet itu tidak saling bertabrakan satu sama lain? Nah, jawabannya karena adanya gaya gravitasi. Nah, jadi kalian bisa lihat video berikut. Nah, ini ya, udah mulai jatuh. Jadi suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi itu akan selalu jatuh menuju ke pusat bumi. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, karena itu kita akan membahas tentang hukum gravitasi umum Newton. Hukum tersebut itu berbunyi, benda di alam semesta itu saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan hasil dari massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak antara mereka. Jadi menurut Newton itu, benda yang punya massa pasti punya gravitasi. Misalkan ini ada bumi, ini ada bulan. Jadi bulan itu pastinya tertarik oleh gravitasi bumi. Begitu pula sebaliknya, bumi juga tertarik oleh gravitasi bulan. Karena apa? Karena kedua benda tersebut itu punya massa. Nah, kok kenapa? Pertanyaan yang tadi, kok kenapa bulan itu nggak jatuh dari ke bumi? Padahal kan dua-duanya sama-sama punya massa. Ya ini, ketika bulan ingin meninggalkan bumi, ini bulan kan punya kecepatan konstan. Tetapi karena adanya gaya tarik bumi, maka bulan bergerak mengitari bumi. Nah, masih ingat hukum 1 Newton? Jadi hukum 1 Newton itu bunyinya, jika resultan gaya pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak itu akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya.
Jadi bulan ini di luar angkasa itu nggak ada gaya yang bekerja pada bulan ya. Jadi bulan itu punya kecepatan konstan. Anggaplah bulan ini ingin meninggalkan bumi, tentunya dengan kecepatan konstan ya. Tapi karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga ditariklah bulan ke bumi, sehingga jadinya bulan mengitari bumi gitu. Nah, kenapa nggak jatuh ya tadi? Karena ada gaya gravitasi bumi. Dan kenapa bulan itu mengitari bumi? Karena ini ada bulan punya kecepatan konstan. Semisal bulan itu nggak punya kecepatan konstan. Misal bulan itu kecepatannya diperlambat, ya nantinya bulan bakal jatuh ke bumi. Kalau misalkan bulan itu kecepatannya dipercepat, ya nanti bulan itu tidak mengitari bumi, tapi keluar dari orbitnya. Dia itu bakal mengitari planet-planet lain atau bakal tidak sesuai dengan orbitnya. Jadi kemana-mana. Nah, masih ingat tadi ya yang saya sebutkan bahwa semua benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi bumi. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, gimana dengan planet-planet? Apakah saling bertabrakan ataukah tidak? Jawabannya, planet-planet kenapa nggak saling bertabrakan? Karena ada gaya gravitasi matahari. Kenapa planet nggak jatuh dari matahari? Karena gravitasi matahari itu tidak terlalu kuat untuk menarik planet ke inti matahari. Jadi ilustrasinya begini. Ketika misalkan matahari dengan Merkurius ya, semua planet kan mempunyai massa. Jadi benda yang mempunyai massa pasti punya gravitasi. Jadi ada gaya gravitasi matahari, ada gaya gravitasi Merkurius. Karena Merkurius punya kecepatan konstan, konsepnya sama seperti bumi dan bulan tadi ya. Karena Merkurius punya kecepatan konstan, sehingga Merkurius bergerak misalkan menjauhi matahari. Nah, karena matahari ini punya gaya gravitasi, sehingga matahari menarik Merkurius, sehingga Merkurius bergerak mengorbit matahari. Loh, kenapa Merkurius nggak jatuh ke matahari? Jadi misalkan karena gravitasi matahari itu tidak terlalu kuat untuk menarik planet-planet ke inti matahari, sehingga planet-planet itu mengorbit atau mengelilingi matahari. Loh, kenapa lintasannya berbeda? Ya karena massa planet itu berbeda-beda, sehingga lintasan mengorbit matahari juga berbeda-beda. Ya, oke. Jadi, nah ini ya, masih dengan kalimat yang tadi, semua benda yang memiliki massa itu akan memiliki gaya gravitasi bumi. Sehingga didapatkan persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana G itu gaya gravitasi, satuannya Newton, kemudian F itu gaya gravitasi, satuannya Newton, kemudian G itu tetapan umum gravitasi, nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, kemudian M1, M2 itu massa benda 1, massa benda 2 yang satunya kilogram, kemudian R itu jarak dari pusat masing-masing benda. Ya, jadi seperti itu ya pembahasan kali ini dari saya. Terima kasih.